Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Software Quality Assurance, kami kelompok 1 melakukan presentasi terkait project yaitu pengujian musik APP Black Hole. Lalu berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ahmad Habib Rosid. Yang kedua, Chandra Pensajda. Yang ketiga, Latifah Rizka Aulia. Yang keempat, Aulia Gita Ananda. Yang kelima, Rizky Bintang Saputra. Yang keenam, Saiful Nur Rahman Fadila. Yang ketujuh, Muhammad Sarul Masaid. Lalu saya sendiri memiliki job desk yaitu tim leader. Tim leader itu berperan untuk memimpin, memberi arahan, dan instruksi hingga memantau kinerja dalam sebuah kelompok. Lalu studi kasus. Kelompok kami memilih studi kasus musik APP player. Kenapa harus musik APP player? Karena menurut kami musik adalah cara paling mudah dalam usaha untuk menghilangkan kebosanan. Pada aplikasi yang kami uji, itu mengharuskan pengguna lakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan username saja agar dapat masuk dan memainkan lagu yang diinginkan. Di aplikasi ini terdapat dua sumber, yaitu yang pertama dari YouTube dan dari Spotify. Lalu dilanjut bahasa pemrograman dan framework. Bahasa pemrograman yang kami pakai yaitu Dart. Dart merupakan bahasa yang wajib dikuasai untuk mengembangkan aplikasi Flutter. Flutter sendiri adalah framework bersifat open source yang dikembangkan oleh Google untuk membangun aplikasi multiplatform hanya dengan satu code base. Hasil dari pengembangan aplikasi Flutter bisa berupa aplikasi Android, iOS, desktop, dan website. Lalu ada Trello. Trello di sini berfungsi untuk mengatur dan memberikan ruang untuk berkolaborasi dalam membuat suatu project team secara virtual. Yang pertama adalah backlog. Di backlog adalah drop-down fitur-fitur yang ada pada aplikasi. Lalu ada to-do. To-do adalah hal atau aktivitas yang akan kita lakukan nanti, yaitu mengupload tugas ke Google Drive. Lalu ada doing. Doing adalah aktivitas yang sedang kita lakukan, yaitu melakukan rekaman video individu dan kelompok. Lalu ada done, ada menjalankan project, melakukan testing aplikasi musik APP player, mengerjakan diagram, dan membuat laporan pengujian software testing. Selanjutnya adalah flowchart. Flowchart ini akan dipresentasikan oleh Latifah. Saya Latifah Rizka Aulia dengan NIM 090106211010. Di sini saya sebagai sistem analis. Yang pertama saya akan membahas tentang flowchart, yakni flowchart aplikasi. Di sini untuk masuk ke aplikasi diawali dengan memasukkan nama pengguna atau username. Selanjutnya yakni memilih bahasa lagu, memilih lagu, bisa dari Spotify, Beranda Black Hole, dan YouTube. Jika dari Spotify, kita melakukan login terlebih dahulu. Jika sukses, kita bisa langsung masuk ke Spotify. Jika gagal, kita bisa melakukan login kembali. Selanjutnya, memilih lagu dari Beranda Black Hole dan YouTube. Kita bisa langsung memilih lagu, kemudian apakah ingin mengunduh. Jika iya, bisa menunggu unduhan selesai. Jika tidak, bisa memutar lagu. Kemudian apakah Anda menyukai lagu tersebut? Jika tidak, bisa selesai atau langsung keluar dari aplikasi. Jika iya, memasukkan lagu ke daftar favorit, kemudian selesai. Selanjutnya adalah flowchart pengerjaan. Kita mulai dengan mencari open source code di GitHub. Jika tidak disetujui oleh dosen, kita bisa mencari open source code di GitHub kembali. Jika disetujui, bisa membagi peran untuk setiap anggota kelompok. Kemudian membuat diagram dan flowchart aplikasi yang terdiri dari arsitektur diagram, use case diagram, activity diagram, state machine, sequence diagram, class diagram, data flow, flowchart aplikasi, dan flowchart pengerjaan. Kemudian mengerjakan Trello, menentukan metode black box dan white box, kemudian meminta pendapat kiai mengenai pandangan Islam tentang testing, kemudian melakukan pengujian black box. Apakah semua fitur dapat berjalan sesuai harapan? Jika tidak, bisa mencari bug dalam aplikasi, memperbaiki bug dalam aplikasi, kemudian melakukan pengetesan ulang pada bug yang sudah diperbaiki,
Kemudian apakah sudah terselesaikan? Jika belum terselesaikan, memperbaiki bug dalam aplikasi kembali. Jika sudah terselesaikan, melakukan pengujian white box. Di sini pengujian white box menggambar flow graph dari struktur algoritma, mengukur kompleksitas aplikasi, mendefinisikan skenario uji, kemudian melakukan kompleksitas aplikasi, menyusun laporan pengujian perangkat lunak, yakni hasilnya adalah laporan pengujian aplikasi, kemudian membuat presentasi pengujian perangkat lunak, membuat video UTS, melakukan gray box testing, kemudian menyusun laporan kualitas perangkat lunak, membuat presentasi kualitas perangkat lunak, kemudian UAS, dan selesai. Berikutnya yakni struktur diagram. Di sini terdapat kelas diagram. Di kelas diagram kita awali dengan out screen state dan pref screen state untuk login aplikasi dan memilih bahasa lagu. Kemudian masuk ke homepage state, yakni beranda. Kemudian terdapat kelas now playing dan no playing state untuk memutar lagu saat ini. Kemudian terdapat kelas playlist screen dan playlist screen state untuk daftar putar lagu. Kemudian terdapat kelas download state, yakni untuk mendownload. Kemudian pada homepage kita bisa mengimpor lagu dari Spotify API dan dari YouTube. Kemudian akan ditampilkan di kelas play screen state, yang untuk memutar lagu. Hubungan Spotify API, play screen state, dan YouTube state adalah one-to-one karena bisa memutar hanya satu lagu saja. Kemudian terdapat kelas media state, position data, dan queue state sebagai kelas constructor. Kemudian control button sebagai tombol untuk memutar lagu. Kemudian terdapat kelas audio player handle IMPL mengarah pada audio player handle sebagai mengatur speed dan mengatur volume suara pada lagu. Kemudian terdapat kelas now playing stream, kemudian kelas artwork widget state yang mengarah pada artwork widget. Di sini sebagai kelas untuk lirik, kemudian name control yang digunakan sebagai mengatur durasi, position, dan lain sebagainya. Selanjutnya yakni behavior diagram. Di sini membahas tentang use case diagram. Pada use case diagram terdapat dua aktor, yakni pengguna dan juga admin. Pengguna dan admin bisa memasukkan username dan memasukkan email dan password, yakni extend dengan login. Kemudian pada pengguna bisa memilih bahasa lagu, memilih lagu dari YouTube atau Spotify, masuk ke halaman YouTube atau Spotify, mengimpor lagu dan memilih lagu. Di sini memilih lagu bisa menambahkan lagu ke playlist, mendownload lagu, dan masukkan lagu ke dalam daftar favorit. Kemudian pada admin bisa memasukkan data login, memberikan informasi kepada pengguna, memberikan informasi tentang musik, kemudian merubah lagu, dan juga menghapus lagu. Selanjutnya yakni activity diagram, di mana pengguna bisa masuk ke aplikasi, kemudian form akan menampilkan form daftar nama, kemudian pengguna bisa memasukkan nama, kemudian form akan menampilkan form selamat datang, kemudian pengguna mengisi form daerah asal lagu, kemudian pada database menyimpan data user, kemudian dashboard bisa menampilkan beranda, dan selesai. Kemudian activity diagram YouTube dimulai dengan pengguna masuk ke aplikasi, kemudian dashboard menampilkan beranda aplikasi, kemudian pengguna masuk ke menu YouTube, kemudian YouTube API menampilkan lagu dari YouTube, kemudian pengguna bisa memilih lagu, apakah Anda ingin memutar lagu, jika tidak bisa memilih lagu, jika iya, audio player akan menampilkan pemutar lagu, kemudian selesai. Kemudian activity diagram login Spotify dimulai dengan pengguna masuk ke aplikasi, kemudian dashboard menampilkan beranda, kemudian pelanggan klik logo tangga panah atas, kemudian form akan menampilkan halaman login Spotify, kemudian pengguna klik login Spotify, kemudian form akan mengautentikasi Spotify API, kemudian Spotify API akan menampilkan jendela web autentikasi, kemudian pengguna memasukkan username dan password, selanjutnya Spotify API meminta izin pengguna. Kemudian pengguna apakah user mengizinkan, jika tidak bisa selesai, jika iya, form akan mengautentikasikan akun atau akun akan terautentikasi, kemudian Spotify API akan menampilkan lagu dari Spotify, kemudian selesai. Kemudian di sini ada activity diagram download, dimulai dengan pengguna masuk ke aplikasi, kemudian dashboard menampilkan beranda aplikasi, kemudian pengguna bisa memilih lagu, apakah ingin memutar lagu, jika tidak bisa memilih lagu, jika iya, audio player akan menampilkan pemutar lagu, kemudian pengguna apakah pengguna ingin mendownload lagu, jika tidak bisa selesai, jika iya bisa menambahkan lagu ke daftar download, kemudian selesai. Kemudian di sini terdapat activity diagram daftar favorit, dimulai dengan pengguna masuk ke aplikasi, kemudian dashboard menampilkan beranda aplikasi, kemudian pengguna bisa memilih lagu, jika tidak, apakah pengguna ingin
Di sini terdapat activity diagram daftar favorit, dimulai dengan pengguna masuk ke aplikasi, kemudian dashboard menampilkan beranda aplikasi, kemudian pengguna bisa memilih lagu, apakah pengguna ingin memutar lagu, jika tidak bisa memilih lagu, jika iya, audio player akan menampilkan pemutar lagu, kemudian pengguna, apakah pengguna menyukai lagunya, jika tidak bisa selesai, jika iya bisa menampilkan lagu ke daftar favorit, kemudian selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia Gita Ananda sebagai sistem analis. Saya Aulia Gita Ananda dengan NIM 090206211026 yang berperan sebagai sistem analis. Di sini saya akan menjelaskan beberapa diagram dari state machine diagram hingga data flow diagram. State machine diagram pada musik player app ini diawali dengan login. Kemudian user akan diberi dua pilihan untuk menginput username atau melewatinya tanpa menginput username. Langkah berikutnya yaitu user dapat memilih bahasa lagu dan menuju ke halaman homepage. Setelah itu, di halaman homepage, user dapat masuk ke akun Spotify dan memilih kategori musik, yaitu musik lokal atau musik global. Selain itu, user juga dapat memilih lagu dari YouTube dan memainkannya, serta dapat menambahkan ke favorit dan mengunduhnya. Dari halaman homepage tadi, user juga dapat melakukan setting pada aplikasi musik player app dan memilih untuk masuk ke library dengan berbagai pilihan kategori, yaitu untuk mendownload, melihat halaman playlist, memainkan musik, melihat terakhir dilihat, menambahkan daftar favorit, dan menambahkan musik ke daftar putar. Diagram selanjutnya yaitu sequence diagram. Sequence diagram untuk menampilkan halaman utama terdapat satu aktor yaitu pengguna dan dua objek yaitu aplikasi dan database server. Di sini pengguna dapat membuka aplikasi dan memasukkan username atau nama pengguna ke aplikasi. Selanjutnya aplikasi akan mengirimkan data nama pengguna ke database server sehingga database server akan menampilkan ke aplikasi untuk pilihan bahasa. Dan pengguna akan memilih pilihan bahasa negara sehingga aplikasi dapat menampilkan halaman utama. Yang kedua, sequence diagram untuk memilih lagu dari YouTube atau Spotify. Sama seperti sebelumnya, terdapat satu aktor yaitu pengguna dan dua objek yaitu aplikasi dan database server. Di sini pengguna dapat masuk ke aplikasi dan memilih lagu dari YouTube atau Spotify. Kemudian, lagu dari Spotify atau YouTube tadi akan diimpor dan ditampilkan kepada user. Yang ketiga, sequence diagram untuk memutar musik dan menambahkan ke daftar favorit. Di sini pengguna dapat masuk ke aplikasi dan mengklik musik yang ingin diputar. Setelah itu, database server akan menampilkan musik yang diputar kepada aplikasi dan dapat dilihat oleh pengguna. Selain itu, pengguna juga dapat mengklik favorit pada musik yang disukai dan aplikasi akan menampilkan daftar favorit kepada pengguna. Yang keempat yaitu sequence diagram untuk mengunduh lagu. Di sini pengguna dapat masuk ke aplikasi dan mengklik unduh pada lagu yang dipilih. Setelah itu, aplikasi akan mengunduh lagu dan mengambil ke database server. Setelah itu, aplikasi akan menampilkan hasil unduhan lagu kepada pengguna. Diagram selanjutnya yaitu arsitektur diagram. Pada arsitektur diagram, musik player terdiri dari aktor yaitu sebagai pengguna, kemudian mobile client untuk menampilkan halaman aplikasi musik player, kemudian have API sebagai server, dan database berfungsi untuk menyimpan dan mengelola data yang ada pada musik player. Diagram selanjutnya yaitu data flow diagram. Di sini data flow diagram terbagi menjadi beberapa level yaitu level 0, level 1, dan level 2. Pada DFD level 0 untuk musik player ini terdapat dua entitas yaitu admin dan pengguna, di mana admin dan pengguna dapat melihat data login dan dapat melihat informasi pengguna serta informasi musik dari musik player app ini. Selanjutnya, DFD pada level 1 terdiri dari dua entitas yaitu admin dan pengguna dan 4 proses, yaitu admin dapat masuk ke aplikasi musik player ini, kemudian pengguna juga dapat masuk ke aplikasi musik player. Setelah itu, pengguna juga dapat mengunjungi aplikasi, pengguna dapat masuk ke aplikasi Spotify, dan pengguna dapat memilih lagu dari aplikasi itu sendiri, dari Spotify, dan dari YouTube. Selanjutnya, DFD untuk level 2 terbagi menjadi dua bagian yaitu DFD level 2 untuk admin dan DFD level 2 untuk pengguna. Pada DFD level 2 untuk admin terdapat dua proses yaitu admin dapat memperbarui data lagu dan admin dapat menghapus data lagu.
Setelah itu, TFT level 2 untuk pengguna terdapat 7 proses, yaitu pengguna dapat masuk ke aplikasi pemutar musik, pengguna dapat mengunjungi aplikasi, pengguna dapat mengimpor musik dari YouTube, pengguna dapat mengimpor musik dari Spotify, pengguna juga dapat menambahkan daftar favorit, pengguna dapat menambahkan daftar putar, dan terakhir pengguna dapat mendengarkan musik. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh software tester. Perkenalkan, nama saya Kiana Bani Sajida dari kelompok 1 dengan NIM 0901062108. Di sini saya menjadi software tester akan menjelaskan tentang black box testing. Yang pertama ada lembar pengujian black box testing. Di sini kami menggunakan teknik BVA atau Boundary Value Analysis, di mana BVA sendiri merupakan teknik pengujian perangkat lunak yang fokus pada pengujian nilai basis atau nilai terdekat pada setiap sisi rentang atau input. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk melakukan teknik BVA. Yang pertama, mengidentifikasi parameter atau variabel, lalu menentukan nilai batas atas dan batas bawah. Selanjutnya, mengidentifikasi nilai yang berada tepat di atas, nilai tepat di bawah, batas atas dan batas bawah, lalu membuat daftar nilai-nilai yang akan diuji. Yang terakhir, membuat skenario pengujian untuk setiap nilai yang ada di daftar pengujian. Lalu selanjutnya di sini kita menggunakan parameter contoh yaitu username. Batas atas username yaitu mengisi username menggunakan nama dan angka. Lalu batas atasnya username adalah mengisi nama saja. Kemudian nilai yang berada tepat di atas mengisi username dengan nama, angka, dan tanda baca lainnya. Lalu untuk nilai yang tepat di bawah nilai batas mengosongkan username. Di sini skenario yang diujikan adalah yang pertama mengosongkan username, yang kedua mengisi nama, yang ketiga mengisi nama dengan angka, yang terakhir mengisi nama, angka, dan juga tanda baca lainnya. Formula yang diuji untuk persentase yakni status berhasil dibagi seluruh indikator yang dicantumkan dikali 100%. Di sini hasilnya adalah 75%, di mana 3 dibagi 4 dikali 100%, yaitu 75%. Selanjutnya adalah materi tentang white box yang akan dijelaskan oleh Mas Syahrul. Di sini saya perannya sebagai software tester dan akan menjelaskan tentang white box testing. White box testing atau disebut black box testing merupakan pengamatan batu perancangan test case yang menggunakan penjelasan struktur kontrol sebagai bagian dari komponen level desain untuk membuat test case. Dalam pengujian ini, dalam ditandai yang pertama kali dilakukan oleh Tom Musiker tersebut dengan sebagai bentuk perancangan test case, teknik tersebut dari pembuatan drawback, perhitungan psikometrik komoditi, dan metrik gangguan mekanik dan pembuatan test case. Yang pertama, kami menguji salah satu fitur menggunakan bahasa aplikasi supaya yaitu goal. Di sini ada produk, program, dan perhitungan psikometrik komoditi. Produk yang nantinya akan digunakan ke dalam suatu program dari add dan note. Di dalam note berisi angka-angka. Untuk alur fitur demikian ini dipublikasi akan juga menyebutkan perkataan dan close dan menambahkan kemudian dan akan menampilkan lagu yang sedang diputar. Program yang akan memberikan alur kontrol basisnya menghitung psikometrik komoditi. Rumus psikometrik komoditi yaitu H E dikurangi N tambah 2. H yaitu jumlah unsur pada program dan not yaitu jumlah simbol pada program. Ketahui keterusan ini ada 5 H dan 6 not ditambah 2 yaitu hasilnya 3. Kemudian ketika P ini adalah perulangan. Jadi P dengan 1 sama 0 tambah 1 dengan 1. Kemudian regionnya diketahui ada 1 region adalah daerah yang dijelaskan oleh not dan H, termasuk di luar grafik karir. Ada 1 batch, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian perhitungan grafik matematik dapat digunakan. Grafik matematik yaitu persegi 4 yang mempunyai ukuran yang sama dengan jumlah not pada program. Masing-masing baris dan kolom mempunyai hubungan dengan not yang telah ditentukan dan dimasukkan data penting berhubungan dengan hubungan H antar not. Jadi cara bacanya baris ini dan kolom harus ada berhubungannya.
yaitu garis not pertama berhubungan dengan 2 ditandai dengan angka 1 sampai garis not 5 berhubungan dengan not ke 6, dan dalam berikutnya E dikurangi 1. E ini adalah S yang ditandai dengan angka 1 pada kolom ini. Kemudian total 1 kurangi 1 sama dengan 0. Jadi not 1 pada not 1 dengan pada kolom 2, not 2 saja, jadi totalnya 0. Dan itulah E tambah 1. Ketahui ini 0, sebenarnya 0 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian pada fitur favorit, alurnya yaitu komunikasi kemudian pilih menu perpustakaan, kemudian pilih menu favorit. Di dalam menu favorit ini terdiri dari 4 fitur, yaitu lagu, album, artis, genre. Jika pilih lagu, maka akan menampilkan favorit berdasarkan lagu. Jika tidak, pilih album. Jika tidak, pilih artis. Jika tidak, pilih genre. Diketahui programnya terdiri dari 14 not. Kemudian dengan psikologi publicity filter capital waktu ini diketahui 17 add, kemudian 11 not ditambah 2 sama dengan 5, kemudian perulangannya 4 ditambah 1 sama dengan 5, dan diketahui rekennya ada 5, kemudian detail-detailnya ada 5 batch. Dan pertama yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8, 14, kemudian sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12. Kemudian grafik natif itu favorit. Ini bedanya sama seperti sebelumnya pada grafik natif fitur signifikan, tetapi sedikit beda, yaitu pada garis ke-6 bisa bercabang pada not atau berhubungan pada not 7 dan 8 yang ditandai dengan angka 1, 1. Jadi perhitungannya X yaitu dengan 1, 1 ini yaitu 2 dikurangi 1 sama dengan 1, dan garis ke not 7 juga sama, bisa berhubungan dengan not 9 dan 10. Jadi totalnya ada 4 X dan ditambah 1 sama dengan 5. Kemudian hanya pada fitur pencarian, yaitu alurnya koordinasi dengan klik tanda pencarian pada bagian atas. Jika mencari pencarian tren, maka memilih lagu yang sedang tren, kemudian akan menampilkan hasil pencarian. Jika tidak, maka memilih lagu yang ingin Anda cari, kemudian jika iya menentukan hasil pencarian, jika tidak selesai. Kemudian diketahui programnya yaitu ada 11 not. Kemudian perhitungan sebagai komposisi pada fitur pencarian, ketahui S-nya ada 12 dan S-nya 11 ditambah 2, S-nya 3. Kemudian peluangnya ada 2 tambah 1 sama dengan 5. Kemudian bagiannya diketahui ada 3 dan bagiannya ada 4, 3. Empat 1 itu 2 tambah 5 itu 11. Kemudian dari fitur pencarian ini pada garis not keempat bisa berhubungan dengan not kelima dan not ke-6. Ketahui 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Kemudian totalnya ada 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi yang terakhir itu kemudian fitur top sound. Di sini alurnya masuk perangkat aplikasi, klik top sound 2 titik. Jika iya, pilih lagu. Jika tidak, selesai. Dan diketahui ada 6 not. Nah, ini ada S-nya 6 dikurangi 6 not tambah 2 dengan 2, peluangnya 1 tambah 1 sama 2. Kemudian diketahui liriknya ada 2, bukan stepnya ada 2. Step 1 tambah 5, 6, step 2 1, 2, 3, 4, 6. Kemudian fitur top ini diketahui pada fitur pada notes garis not 4 berhubungan dengan not 5 dan 6. Jadi 2 jadi 2 dan 1 sama dengan 1. Ini hasilnya 1 sama 1 sama dengan 2. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Siman. Sekian, terima kasih. Tapi yang ke-8 yaitu unit testing. Unit testing adalah proses
pengembangan perangkat lunak di mana bagian aplikasi terkecil yang dapat diuji yang disebut unit diperiksa secara individual dan independen untuk mendapatkan hasil yang tepat. Lalu yang pertama yaitu testing fitur lirik. Nama file yang kami tes yaitu lirik.dat yang memiliki kelas yaitu kelas lirik. Lalu file yang kami gunakan untuk mengetes lirik.dat yaitu kami namai lirik_test.dat. Lalu hasil testing fitur lirik. Format default pada Flutter unit testing yaitu ada main, group, test, dan expect. Group berfungsi untuk menjadikan kode lebih rapi. Variabel result memanggil get Google lirik yang terdapat pada kelas lirik di file lirik.dat. Get Google lirik memiliki string title dan artis. Pada string title saya memberikan isian perfect, pada string artis saya memberikan isian Ed Sheeran. Dan saya berekspektasi bahwa get Google lirik itu tidak memiliki nilai kosong. Sama halnya dengan get Google lirik. Pada get lirik link saya berekspektasi bahwa tidak bernilai kosong. Lalu yang membuktikan bahwa ekspektasi saya benar atau salah yaitu pada debug console dia menghasilkan hasil yang pertama yaitu inisialisasi testing fitur lirik tes get Google lirik, lalu inisialisasi testing fitur lirik tes get lirik link. Apabila hasilnya muncul berarti ekspektasi saya benar. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya yaitu Bintang. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu sebelumnya Mas Habib telah menjelaskan tentang testing lirik dari aplikasi Backbone. Dan di sini saya akan melanjutkan tentang testing fitur favorit. Sebelum menjelaskan dari testing fitur favorit ini, saya berperan sebagai mobile engineer pada project kali ini, di mana saya akan melakukan unit testing pada fitur favorit yang ada di Backbone App. Bisa dilihat pada layar di sini ada dua tampilannya, di mana tampilannya di kanan merupakan codingnya dibuat untuk mengetes fitur favorit, dan di nomor 1 dan 2 pada tes favorit ini terdapat sebuah package. Yang pertama merupakan package dari si Liket.dat yang merupakan fitur utama dari favorit di Backbone App. Yang kedua merupakan import package Flutter Test yang digunakan untuk tes pada Flutter. Oke, lanjut ke void main group. Di sini digunakan untuk mengelompokkan coding yang ada di bawah ini sebagai testing favorit. Dan di mana di sini kami mengetes ada dua, yaitu from playlist name dan show name seperti yang ada di tampilan kiri ini, show name dan from playlist. Oke, kemudian selanjutnya Liket song ini merupakan kelas dari Liket song ini kami misalkan sebagai F. Kemudian F sama dengan mods Liket song from playlist name, di mana playlist name ini sangat dibutuhkan karena bisa dilihat pada tampilan kiri ini Liket.dat require this playlist name. Maka jika tidak ada playlist name ini, fitur favorit tidak akan bisa berjalan. Maka dari itu kita membutuhkan string dari playlist name. Kemudian untuk tes objek pertama yaitu from playlist, yang dimana kita ekspektasinya itu from playlist itu merupakan salah karena di sini pada file Liket.dat sudah diinisialkan sebagai from playlist itu sama dengan salah. Maka di tes yang kami lakukan bisa dilihat objek playlist name, di mana expect kami itu from playlist salah, di sini tulis centang, di mana berarti ekspektasi kami dengan codingnya itu sama dan fiturnya itu bisa sesuai. Lanjut yang kedua tes objek show name, di mana di sini karena belum dijelaskan maka kami mengira-ngira sendiri, berekspektasi bahwa show name itu seharusnya 0. Dan pada ujian kali ini seperti yang sama sebelumnya, ujian kali ini juga berhasil. Ekspektasi kita jika show name itu sama dengan 0 menghasilkan sebuah centang, berarti objek show name ini
berisi sebuah nol atau tidak isinya nol. Oke, baik. Terima kasih. Itu semua presentasi dari saya tentang testing fitur favorit. Mungkin untuk fitur selanjutnya tentang fitur search mungkin akan dilanjutkan oleh Mas Syaifu. Mungkin silakan Mas Syaifu bisa dilanjutkan. Terima kasih. Di sini tugas saya adalah sebagai mobile engineer dan saya akan menjelaskan tentang testing fitur search. Pada gambar sebelah kiri ini terdapat kelas utamanya yaitu kelas search data. Ini merupakan kelas yang akan kita uji. Lalu yang pada sebelah kanan ini merupakan kelas untuk menguji kelas yang ada pada sebelah kiri, yaitu kelas search underscore test data. Langkah pertama yang kita lakukan adalah untuk mengimport kelas yang akan kita uji terlebih dahulu. Selanjutnya kita juga akan perlu mengimport flutter underscore testnya karena di sini kita menggunakan framework flutter. Lalu kita buat void mainnya. Selanjutnya kita buat grup untuk inisialisasi testing fitur search. Kita inisialisasi search page sama dengan S. Lalu kita buat S sama dengan fonts search page query. Dan di sini terdapat 3 objek yang akan kita uji, yaitu objek query, objek from home, dan objek autofocus. Yang pertama kita uji adalah test object query. Kita buat test object query aspect s.query is empty. Kenapa kita buat is empty? Kita sesuaikan pada kelas utamanya, yaitu di sini tertulis router this query, maka di sini kita buat is empty. Nanti jika hasilnya tidak ada error, maka artinya benar atau salah. Lalu yang kedua adalah test object from home. Kita buat test object from home aspect s.from home is false. Jika nanti from home-nya is false, maka hasilnya benar atau false. Kenapa kita buat is false? Kita sesuaikan lagi kepada kelas utamanya. Di sini kelas utamanya itu this from home sama dengan false. Maka di sini kita buat is false. Untuk tes yang ketiga, kita tes object autofocus. Tes object autofocus kita expect s.autofocus is false. Kenapa is false? Karena kita sesuaikan pada kelas utamanya. Di sini this autofocus sama dengan false. Maka di sini kita tulis is false. Nanti pada hasilnya jika tidak terdapat error, maka hasilnya benar atau valid. Baik, selanjutnya kita akan melihat hasilnya. Lalu untuk hasil codingannya adalah sebagai berikut. Pada objek pertama kita lihat objek query, tidak ada error, dan hasilnya merupakan tentang inisialisasi testing fitur search object query. Maka dapat diartikan pengetesan berikut adalah benar atau valid. Untuk yang kedua adalah test object from home, kita lihat tidak ada error, dan hasilnya adalah tentang inisialisasi testing fitur search object from home. Maka dapat diartikan tes berikut merupakan benar atau valid. Untuk yang ketiga adalah tes object autofocus, dan tidak ada error, hasilnya merupakan inisialisasi testing fitur search object autofocus. Jadi dapat diartikan ketika tes berikut ini telah benar atau valid. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Habib. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Setelah pengujian menggunakan metode black box, terdapat beberapa case yang gagal. Yang pertama, kegagalan memainkan lagu yang diakibatkan karena tidak memiliki akun Spotify. Lalu pada fitur lirik terdapat beberapa lagu yang liriknya tidak muncul. Pada metode black box ternyata sama dengan metode black box sebelumnya. Di samping itu, kami menggunakan teknik BCPAT. Kami juga menghitung psychometric complexity dan untungnya perhitungan kami berjalan dengan baik tanpa ada kegagalan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.